Selamat datang di Sabasi, bahasa basi bareng musisi. Ya, kali ini kita kedatangan dress, apa ini namanya? Dress musik apa dress band? Apa dress? Dress aja. Dress aja. Tapi kayaknya ini kok cuman berdua dressnya. Lagi Apa pada nanti bakal sibuk. jadi berdua? Boleh kenalin dulu dong dari ujung, siapa namanya? Ini ujung ya, ujung. Oh ya, ujung ya. Ya. Aku Aska sebagai basis di Dress. Oh, basisnya dress. Kalau ini mbaknya siapa nih mbaknya? Aku Indira. Oh, Indira. Aku vokalis Dress. Wih, tepuk tangan dong teman-teman. Wih. Kedatangan Dress loh guys. Bukan main, bukan macam-macam. Sebenarnya di situ ada gitarisnya Dress, tapi dia bagian dari tim ini jadi ya. Mohon maaf ya guys. Ya, Mas Aska. Aku cuman sama Indira ini aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian. Boleh. Mau tanya-tanya tentang apapun ya ini ya. Ini enggak cuman perkara dunia musisi, tapi juga mau tanya tentang kehidupan. Indira kenapa ketawa-ketawa? Kamu takut diulik apa ini? Jangan aneh-aneh aja pokoknya. Oh, aneh-aneh. Berarti ada yang aneh-aneh dari Indira nih guys. Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh, makanya enggak boleh Aku tanya lurus. aneh-aneh ini. Oh, lurus ya. Lurus Mas Aska. Oke. Boleh dong ceritain sedikit latar belakang bagaimana ceritanya Dress bisa terbentuk tuh kayak apa? Kalau latar belakang dulu tuh Dress tuh memang dibentuk oleh satu manajemen. Oke. Jadi waktu itu tahun 2020 tuh waktu zamannya Covid lagi tinggi-tingginya. 2021. Covid yang kedua ya itu. Covid part 2. Varian Delta. Ya, Apa yang mana? yang kedua ya, yang Oke. varian Delta waktu itu. Sebelum itu kan kita masih lockdown tuh dan memang ada satu manajemen yang memang pengen cari talent di Semarang buat bikin yang band yang arahnya ke industri waktu itu. Jadi waktu itu tuh ada aku, ada Kevin di drum, terus habis itu ada Alfa, ada Ino sama ada Axel. Oke. Waktu itu kita belum punya vokalis. Waktu itu belum punya vokalis, kita lakukan audisi, ketemulah vokalis waktu itu yang pertama. Dan kita jadi dan saat ini kita bareng vokalis kita yang baru. Oh, Indira ini baru ya berarti? Iya. Berarti belum tahu seluk-beluk ceritanya anak-anak yang lain nih kayaknya. Apa Oh, tahu? udah. Cepat sekali. Iya dong. Berapa bulan ini barunya? Berapa bulan ya Dari nih? Juli gak sih? Iya sekitar 6 bulanan ya kayaknya. Iya. Wah, 6 bulan. 6 bulan sudah cukup teman-teman untuk melihat aib-aib teman-teman Dress Oh playernya. ya cukup dong. Cukup Saking ya. banyaknya. Terus. Terus jadi memang kita memang di apa ya istilahnya digembleng ya buat arahnya tuh bikin karya. Jadi kita memang banyakin waktu di studio waktu itu. Awal-awal waktu itu banyakin waktu studio bikin lagu, bikin lirik dan sebagainya. Waktu itu kita sebenarnya udah ada 4 lagu nih. Udah ada 4 lagu yang siap rilis dan yang dirilis udah keluar baru 2 single. Jadi yang pertama itu Fana, yang kedua Sulit, dan yang akan rilis harapannya sih tahun ini deket-deket ini mungkin. Itu ya kita rahasiain nanti deh. Wes, mau ada yang rilis, guys. Judulnya ini lagunya temanya tentang apa yang mau rilis ini habis ini? Enggak jauh-jauh dari cinta sih sebenarnya. Wih, anak cinta, guys. Anak cinta. Anak cinta banget. Ini lagu yang nulis siapa? Yang nulis ini ada 4 lagu, 2 lagu yang nulis liriknya aku, yang 2 lagu yang nulis liriknya Kevin, tapi kita bikin lagunya, konsep lagunya bareng-bareng di studio waktu itu. Oh, kalau bikin konsep musiknya berarti ya yang bareng-bareng ya? Ya, kita mau dibikin ini dan lain sebagainya, kita brainstorming di studio. Oke, guys. Kalau Dress ini apa ya? Bahasanya apa sih? Apa? Apa? Sing bikin apa? Aransemen gitu-gitu. Tetap kesepakatan bareng. Apa sih? MD. Musik director. Ya, Jadi ada MD-MD-nya gitu enggak? Jadi waktu itu emang kita mau apa ya istilahnya mau hire seorang MD tapi nggak jadi waktu itu dan memang atas kesepakatan bersama waktu itu aku yang ditunjuk jadi MD. Wah, keren. Sebuah kehormatan teman-teman bisa mengundang MD. Itu terpaksa sih karena disudutkan ya terpojok. Padahal itu di Dress tuh ada banyak banget MD loh. Iya. Itu yang kerja sama saya juga ini hari ini. Iya. Si Kecel itu juga MD. Iya, jadi emang Dress tuh banyak MD-MD-nya. Jadi emang karena saya yang dituakan. Jadi Wah. jadi Sesepuh ini sepuh, guys. jadi mau nggak mau
tersudut ya. Oke gitu. Tapi atas semuanya ikhlas sih. Jadi Tapi ini keren Lagi banget. terpaksa. Oh, terpaksa. Ikhlas. maksudnya teman-teman yang lain ikhlas, aku yang terpaksa. Oh jadi gitu. Kalau rilis album belum ada kabarnya? Rilis album kepengen lagi ada bayangan tapi belum ada apa ya istilahnya, kita belum sempat buat mau gimana nih albumnya, tapi kita pengen ke situ, arahnya ke situ. Tapi kalau biasanya kan band tuh kalau dibuat ataupun siapapun lah single solois atau duois, apa sih kalau duo namanya apa? Duet. Oh duet. Duo. Ya, kalau tiga namanya apa? Tigo. Tiga. Iya, tigo. Duo tigo empu. Waduh kok empu. Ada rambutnya ada. Lu, astagfirullah. Kat ya. Tolong. Nah, ini kan biasanya punya apa ya, musisi yang diidolakan. Oh. Secara garis besar, aku nih pengen bikin band yang kayak ini nih. Atau mungkin secara pribadi aja deh. Dari alam, misalnya kayak Indira kan penyanyi. Indira, aku pengen jadi penyanyi itu gara-gara lihat ini gitu misalnya. Apa Mas Aska dulu? Influencer ya? Ya, itu lebih Inspirasinya. tepat. Indira dulu aja deh. Sekarang Kalau secara pribadi sih musisi yang jadi apa ya, inspirasi, yang jadi apa istilahnya, referensi itu kalau kebanyakan sih Indo contohnya dari dulu, Nggak Cindo, iya. dari masa dari masa aku remaja waktu itu memang dengerin Malik, terus dengerin Ran. Itu jadi inspirasi terbesar sih. Kalau misalnya akhir-akhir ini seneng dengerin musik-musik luar yang soundnya back to 80s, kayak apa ya? Michael Jackson. Michael Jackson juga dengerin juga. Masuk referensi juga Michael Jackson. Saya mengidolakan Michael Jackson. Yeah. Keren. Terus, Scene-nya terus itu sih salah satunya Harry Styles. Harry Styles 1975. One Direction. Ya, Harry Styles yang One Direction, tapi beda musiknya Harry Styles. musiknya sendiri. beda? Musiknya Aku belum beda. pernah denger, guys. Saya tahu itu orang di belakang kamera bilang apa. Bocor kayaknya, nggak tahu lah. Oh, nggak bisa nendang penalti. Harry Salisbury. Iya. Harry Style. Jokes terus. Harry Nugroho, itu ketua RT saya. lanjut Maaf, lanjut. internal. Oke, kalau Indira, penyanyi atau musisi terserah siapapun yang jadi apa sih gitu namanya, yang menginfluence kamu bisa jadi seorang penyanyi seperti sekarang. kalau yang influence buat nyanyi siapa ya? Gak tahu, mungkin pertama kali belajar nyanyi dari lagunya ini sih, dari lagunya Beyonce sih. Oh. Tapi kayak ya apa namanya, belum pernah nonton jadi gimana ya? Yep, semoga. Cita-cita berarti ya. Jadi, ini. tapi kalau misalkan dengerin lagu tuh kayak aku suka Malik, terus juga apa sih? Aku kalau musisi Indonesia juga suka banget Isyana. Soalnya kayak kan dia Isyana sekarang gini loh. sekarang gini banget kan. Dia seriosa tapi Yeah. metal juga. Jadi keren sih. Terus apalagi ya? Kalau nyetir kayak lebih suka yang easy listening aja sih, kayak Harry juga sama tadi terus The Weeknd gitu-gitu. Hari Panca. Ada loh Hari Manyaran ini yang deket. Oke terus. Udah sih, kalau ngefans sama siapa gitu, maksudnya kayak musisi spesifik belum ada sih. Paling Isyana sih yang paling suka. Oh belum ada Isyana ya. Itu apa itu? Oke, itu aku dapat apa sih itu namanya catatan dari orang di belakang kamera. Katanya suruh nanyain pengalaman bermusiknya Dras. Terserah lah mau Dras dulu, setelah itu boleh pribadinya masing-masing. Dras aja sih. Dras aja, nggak mau yang pribadi ya. Kenapa ini emangnya? Ada apa ini guys? Ada yang disembunyikan? Saya ini nggak suka loh yang disembunyikan gini nih. Dia double agent dia. Oh iya, apa itu? Cut. Oke, Mas Aska dulu. Boleh. Emang Mas Aska dulu apa Indira dulu? Indira dulu deh. Seru Indira. Indira. Ya. Apa Apa Indira? nih Dras? Iya toh. Kalau Dras sebenarnya kan udah lama ada sebelum aku masuk nih. Enggak Jadi lama juga loh.
Ya maksudnya udah banyak panggung ya. Udah berarti dari aku join aja dulu deh. Oke. Sebagai vokalis di Dress aku udah manggung berapa kali ya kalau nggak salah, pertama di Pemalang, terus kayak di Semarang tuh waktu itu di kafe ya di daerah TSR. Oh iya. Iya. Ya ternyata Senanuria. Betul. Keren. Terus juga di acara kemarin apa sih judulnya? Gigs hari ini juga. Ya, Bareng sama Cita kayak. Yes. Terus apa lagi ya? Terus kita tampil diundang suatu perusahaan juga kemarin di Kota Lama yang Salatiga pernah? Salatiga. Bandungan. Ambarawa. Oh di Ambarawa Oh, ya, juga Ambarawa. kita Oh, yang manggung di ini. Music Camp. Ya kemarin Jarum musik ya. camp Iya. ya. kemarin. Kampung Lawu Oh juga. iya ya. juga kita diundang Iya. di Kampung Banyak Lawu ya? juga. Jadi kayak mungkin total 6 kali ya atau 60 sih. udah sih itu. Oke. Sama apa lagi ya? Udah sih take vokal buat Single yang single habis ini ya? itu. Single Dah. terbaru. Kamu ini lagunya sedih banget gak Mas? Yang mau merilis ini. Lagunya sedih nggak? Apa bahagia kira-kira? Ya. Lagunya sih lebih ke apa ya? Lebih ke galau sih. Oh, galau ya. Galau Sedih ya berarti tapi ya? galaunya tuh tapi dia nggak yang mewek gitu. Oh. Galaunya Jangan dia salah lebih- ya, mewek ya, bukan yang lain ya. Iya. Makroni. Oh ya, oke betul. Terus lanjut. Kita nggak ada endorse makroninya ya nggak ada. Nggak ada, belum ya. Habis Belum, ini oke. semoga ada apa yang bisa ditaruh sini, apalah terserah gitu. Terus, Jadi terus. lebih ke apa galau tapi yang sifatnya kayak motivate dari dalam kayak gitu. Oke. Indira kalau mau nyanyi kayak gitu ada yang harus di-build kayak di dalam biar lagunya tuh gitu. Soalnya tuh aku selama ini nyanyi nggak pernah gitu. take aja nyanyi aja. Enggak sih, enggak ada sih. Nggak ada ya? Enggak. Biasa aja. Nyanyi sebatas nyanyi. Ya, Oke. nyanyi aja. Terus perasaannya selama 6 kali manggung tadi 60 juta kali panggungan tadi bersama Dres. Baru ngisi 6 bulan. Perasaannya ya apa ya seneng karena kayak apa sih kan perpanggungan vibes-nya beda-beda ya. Oke. Ada yang acaranya agak formal. Oke. Kalau formal gimana tuh perasaannya? Biasa aja apa? Mana susu happy. apa? Happy karena acaranya sebuah perusahaan jadi biasanya besar juga ya. Yang oke, terus lanjut. Terus audiensnya kan beda-beda ya. Oke. Ya udah sih seneng. Paling seneng kalau ketemu sama audiens yang kayak gimana? Yang mau nyanyi bareng waktu kan biasanya kita tuh manggung tuh di akhir kan ada lagu sulit. Sulit. Begitu sulit. Oh, bukan ya. Bukan. Nah terus kita tuh selalu ngajak nyanyi gitu loh. Oke. Nah aku suka sih kalau misalkan mereka kayak mau ngikutin gitu. Oke. Ikutin ya teman-teman kalau Dres main nyanyi lagu sulit itu bisa membahagiakan yang namanya Indira. Tuh. Ya. Iya, siapa tahu jodoh, tapi sudah punya pacar. Kan belum jodoh. Kok tahu sih? Kan masih pacar kan belum jodoh. Saya ini banyak tahu soal musisi Semarang, Brodi. Hati-hati ya. Kan Oke. pacar belum jodoh. Oke. Kan masih pacar. Iya. Oke. Kalau sudah jodoh sudah mau 2 anak seperti Mas Saska. Iya. Kalau Mas Saska tadi pertanyaanku sing pertama ki apa ya mau lali aku. Pengalaman bermusik. Nah, sama Dres. Sama Dres nih. Ya bebas mau cerita yang sama Dres boleh atau mau yang sendirian boleh. Jadi atau yang mungkin bareng secara sama. pribadi ya. Oke, secara keseluruhan. Jadi dulu awal itu terjun di musik tuh waktu kalau nggak salah tuh SMP. Wih, ya. Jadi SMP itu SMP ngapain guys? saya aku tuh nggak ada apa ya, nggak ada arah ke musik. Cuman waktu itu emang teman satu bangkuku itu dia anak band. Terus aku sering ikut dia latihan ngeband. Suatu saat tuh memang pernah karena sering dolan gitu tuh ke studio dan sebagainya, lihat dia ngeband, lihat dia manggung. Suatu saat tuh pernah basisnya dia itu nggak ada. Oke. Terus aku diajarin dikit-dikit waktu itu biar bisa di studio, biar bisa ngejreng-ngejreng waktu itu kan main Peter Pan waktu itu. Ya, oke. Teddy Dong kalau tahu lagunya Teddy Dong. Teddy Dong gitu. Ini agak internal sih. Aku gak mudeng. Ya waktu itu gitu. Oke. Terus. Terus oke, tahu lagunya.
Thank you. Itu diingatkan. karena jadi ikonik, jadi kita kalau mau ngejam main lagu apa Teddy Dong kita udah. Oke. Terus waktu itu belajar dikit-dikit, akhirnya aku les gitar waktu itu. Sempat mau daftar les gitar, terus di daerah dekat sini, dekat rumahku waktu itu. di Siapa belakang. tuh? Kalau tahu sih Pak Lulus ya. Wih, Pak Lulus. Big respect. Terus Jadi waktu itu mau les gitar, tapi ternyata waktu mau daftar, ini sekalian dibentuk band aja. oke. Dibentuk band ternyata itu memang teman-teman sepermainan waktu itu, tetangga-tetanggaku. Oke. Itu juga daftar semua. Dan asik waktu banget. itu kita ada 3 gitaris. Waktu itu memang aku waktu itu pernah pegang bass tapi kan pengen fokus di gitar. Terus kita hampimpa, aku kalah, aku pegang bass waktu itu. Terus akhirnya ngebass sampai sekarang. Waktu itu lomba-lomba zaman sekolah ya, waktu SMP, SMA lomba-lomba. Terus setelah lulus masa kuliah waktu itu pengen bikin band yang arahnya industri. Jadi udah berapa band ya? 1, 2, 3. Udah Jadi 3 band. SMP, SMA, SMP, SMA lomba-lomba tuh waktu itu. lomba-lomba. Terus habis itu Lulus waktu kuliah, lulus kuliah bikin industri, ini, yang ya bikin karya. Oke. Jadi yang karya yang pertama udah mini album, sudah record, Wih, keren. tapi belum rilis. Wah, Karena personilnya udah pada bubar. Itu yang pertama. emang belum rilis? Belum rilis, belum rilis. EP udah 5 lagu itu. Kan udah. Waktu itu rilis. zamannya belum ada apa ya? belum ada Spotify kayak gini waktu itu. Jadi kita masih rilisnya album fisik. Waktu itu pernah ke Jogja. Apa ya nama vendornya? Kita pernah mau cetak CD waktu itu, mau 500 keping waktu itu. Cetak CD dan udah sempat mau tanda tangan tuh, kita mau Oke. mau cetak, tapi ternyata ada 1-2 hal kita akhirnya nggak jadi. Tapi karyanya udah siap, udah mixing, udah mastering dan lain sebagainya. Terus bikin band lagi. Terus waktu itu Oh, ini yang sama Walking Mas Out. Adam. Yes. Oh, Nama bandnya aku Walking kira Out. yang udah mau rilis. Jadi waktu itu di skena musik ecek-ecek waktu itu ya. Itu ada beberapa teman-teman yang udah ngerti Walking Out waktu itu. Oke. Terus aku sempat vakum karena waktu itu ngajar salah satu senior high school di Semarang. Wih, mana tuh kalau boleh sebutin aja nggak apa-apa. Oke, SMA 1 Semarang. Oh, Waktu itu ngajar. keren. Tempat pertemuan saya dengan Mas Aska. Waktu itu ngajar kan, jadi nggak ngeband, tapi ternyata beberapa tahun aku ngajar tuh haus, pengen ngindi lagi. Wih, Jadi bikin band lagi. Dikasih minum harusnya Yes. gini. Bikin band lagi, bikin EP lagi. Alhamdulillah EP-nya keluar. Wih. Tapi vokalisnya bukan vokalis, sih salah satu personil. Salah satu personilnya ternyata punya karir sendiri-sendiri. Oke, apa tuh kalau boleh karirnya? Salah 2, ada yang salah 3 mana. Wah banyak nih beberapa teman-teman. Iya. Tergantung kalau soalnya 20, 85. Jadi beberapa teman-teman punya karir sendiri-sendiri. Jadi akhirnya kita, dan momentum COVID waktu itu kita off, vakum, terus ketemu lagi nih sama Deras. Wih, Deras, kamu Jadi waktu itu udah menyelamatkan. nggak Mas kepikiran mau ngeband lagi waktu itu karena udah usia udah mampir kepala 3 ya. Kerja nggak? Jadi, kerja dong. Waktu itu kan Wih, mikirnya real dah life is real. kerja aja. Ternyata saat ini masih tetap pengen band-bandan. Gitu. Big respect untuk para pekerja yang masih ngeband. Top. Jadi saya punya moto sendiri. Aku punya moto sendiri. Jadi Senin sampai Jumat itu ngantor, Sabtu Minggu cek sound. Wih. Keren, guys, keren. Cek sore. Ini ada tadi catatan dari Mas di belakang kamera itu suruh nanyain Indira soal The Voice Kids. Itu gile. Itu gimana itu ceritanya itu? Itu gimana ceritanya seorang Indira vokalis Deras yang baru dulunya ikut The Voice Kids? Cerita awalnya itu gimana? Kenapa bisa ikut gitu mas? Yes dong, daftar sendiri gitu, bawa kakak sama akte. Aku lupa deh, kenapa ya dulu bisa Itu umur berapa itu? kelas 2 SMP audisinya. Udah Jadi, gak kids dong? ya Sudah masih. Udah teen itu. Itu umur berapa ya? Umur 14 kayaknya. Oke, masih bisa ya? Masih Syaratnya maksimal dulu berapa 15. sih? Oh, maksimal 15. Kayaknya sih ya maksimal 15. Oke, terus? Dulu waktu itu
justru kayak malah orang-orang sekitar gitu loh yang kayak ayo ikut gitu. Oh. Jadi kayak guru les terus mama. Oh les juga vokal tapi. Iya. Oke, keren. Kayak baru tahu padahal dari tadi di depan udah tanya-tanya. terus. Udah terus aku disuruh daftar, terus aku ikut audisi. Waktu itu tuh aku audisinya tuh sampai 3 kota. 3 kota? Padahal kan ya udah 1 kota cukup kan. Tapi Oke. kayak orang tua aku tuh Karena yang nggak pede apa gimana? bukan, orang tua aku tuh kayak udah ikut semua aja gitu. Oh. Gak tau emang Tapi Jaga-jaga. itu ntar misalnya lolos nih di satu kota, terus nanti kota-kota yang lain gitu masih boleh daftar atau boleh. gimana? Aku ketemu kru-krunya tuh sama semua. Jadi kayak mereka udah hafal gitu. Oke. Terus ya udah. Terus gunanya apa 3 kota? Makanya gak tahu juga. Biar chance-nya lebih gede. Oh gitu. Tuh kan antisipasi ya. Oke. Udah. Itu trik orang tua guys. Tuh. terus. Terus ya udah audisi, terus tunggu panggilan ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta, blind audition, terus masuk, Oke. terus lanjut ke battle round, Oke. terus udah. Waktu itu mentornya siapa dapatnya? Waktu itu yang muter 3. Jadi Keren jokes. Alhamdulillah. 3 jokes. yang muter waktu itu angkatanku tuh ada coach Baby Romeo. Oh ya. Terus Tulus sama Agnes. Oh yang 3 yang muter itu. iya. Waktu itu 3 ya? Iya, yang muter pertama sih coach Baby-nya dulu. Oke. Terus coach Tulus baru coach Agnes. Wih keren. Big Terus- respect. Tuh, terus kayak aku masuknya ke Coach Agnes Oke. pilihnya. Udah, terus akhirnya lanjut ke battle round. Di battle round aku nggak masuk ke live round. Gitu. Rasanya gimana dikucin sama Mbak Agnes? Mbak. Gimana Sekarang ya? udah di Amerika tak panggil Mbak. Sister. Sister Agnes. Agnes sister. Nggak enak. Mbak Agnes paling enak. Kak. apa? Mau? Gimana? Tadi apa pertanyaannya? Rasanya dikucin atau ilmu yang menurutmu yang paling membekas yang beliau sampaikan. Kamu kalau mau jadi penyanyi itu gini. Ada nggak? Apa ya? Yang paling berkesan lah. Terserah mau itu ilmunya atau mau itu cara ngajarnya atau mau apapun. Jadi itu waktu dulu tuh yang ngajar nggak pure dari Coach Agnesnya gitu Oh. loh. Ada di balik itu ada Vokal coach yang lain. vokal director yang lain si Indra Aziz kalau tahu. Oh, Indra Aziz ya. Ya, Indra, kita latihan di studionya Ahmad Dhani waktu itu. Oh, oke. Di Kebun Jeruk kalau nggak salah. Oke, Lupa. Nah, akhirnya kita latihan di situ diarahin. Nah, baru nanti tapping sama si Coach Agnesnya itu buat diarahin lagi kayak mungkin waktu itu apa ya? Kayak lebih ke feel-nya. Oke. Terus Penghayatan. betul ya itu sih. Pembawaan. Yes. Cinta. Padahal lagu gue kalau manggung live tuh itu loh ya. Gini aku. Gila nih ya guys, mohon maaf. Terus apa lagi ya? Udah ya, tanya-tanya The Voice-nya. Terus itu, apa mas tulisannya mas itu mas? Tolong. Pengalaman buruk selama bermusik. Nah, mau Mas Aska dulu atau Indira dulu? Boleh Indira atur nafas dulu tadi habis bercerita tentang The Voice. Boleh Bang Aska? Pengalaman buruk kalau buat aku sih nggak ada pengalaman buruk ya, karena mungkin kalau ada batu sandungan tuh buat aku sih jadi pelajaran sih. Oh, jadi pelajaran. Jadi- Tapi kalau sampai kesandung terus jatuh blabluk gitu. Tetap Terluka parah. tetap kita Masuk parit. tetap recovery. Oke, tetap recovery Mas. Tetap ya. recovery. Sobek-sobek. Tetap toh. Oke, bajunya sobek beli baru. Oke, terus. Ya gitu. Jadi emang mungkin kalau misalnya dikatakan nggak enak waktu itu ya, mungkin kalau nggak enak sih buat aku sih yang nggak jadi main gitu sih, ya nggak enak sih. Nggak jadi main. Itu kapan tuh? Udah lama sih, lupa. Udah beberapa tahun yang lalu. Wah, ya, nggak seru. Nggak seru Mas. Nggak bisa gosip-gosip Mas. Ini tuh di sini acaranya tuh mau gosipin. Udah lama, udah beberapa tahun Industri yang lalu. musik Semarang. Gak, bercanda guys. Ini kita gosipnya di luar. Kalau mau tahu tanya ini sama Indira sama Mas Aska ya. Saya nggak tahu soalnya. Makanya mereka keundang. Terus kalau ada lagi Mas Aska? Ya itu sih, mungkin kalau yang nggak enak nggak jadi main itu. Nggak aja jadi sih. main. Yes. Lomba-lomba band gitu nggak ada yang menyakitkan. Lomba dulu aku zaman SMP SMA menang terus sih. Wes.
sekali nggak menang waktu itu sampai nasional. Oh, kalahnya sama Kalahnya Liga di sama Jakarta. Surabaya waktu itu. Jadi Surabaya seluruh Indonesia waktu itu. Jadi waktu zaman aku lomba seluruh Indonesia dikumpulin buat lomba band waktu itu ya. Ada salah satu instansi pemerintah yang ngadain. Ini bukan yang apa namanya? Jingle Dare. Bukan. Jingle Dare waktu itu emang nggak lolos. Pernah sempat masuk audisi tapi nggak lolos tahap selanjutnya. Harusnya aku tanya-tanya sama drummernya. Ya, drummernya. Ini orang Jingle Dare soalnya nih. Dia lolos tuh Jingle Dare. Aku ngikutin juga soalnya kan waktu itu ikut nonton ke Jakarta. Wih. Dia juara 2 waktu itu. Mantap Yang banget. 4 pertama dia nggak lolos. Aku yang lolos tapi aku nggak sampai round final istilahnya gitu. Oke. Nggak sampai Jakarta. Oke. Cuman itu ya. Ya. Indira. Palangan waktu mau jadi solois, mau reguleran atau weddingan atau ngeband sama deras atau waktu di The Voice Kids bisa. Iya. Jangan bahas itu, please. Oke. Enggak aku gak bahas. Itu masnya yang siapa tahu itu yang ngomong enggak kelihatan orangnya, ada suaranya doang. Apa ya? Waktu sama Deras tuh Oh, kemarin. yang gak enaknya sama Deras nih. Woi. Wah, masih 6 bulan loh kayak sini guys. Gak. Ini bukan Derasnya. Oh, bukan deras. Akunya sih. Jadi waktu kemarin tuh kita sempat ikut lomba kan. Lomba band. Yang ini, Oh, iya, musik iya. camp ini. Kompetisi ya. Music camp tuh jadi sebelum kita perform di Ambarawa itu. Kok Ambarawa sih? Iya, di Ambarawa. Ya pokoknya Oh, kita iya. di apa? Bawen. Itu Bawen. Kita tuh ada audisinya dulu sebelumnya. Oke, yang di Mr. K itu ya. Oke. Nah di situ lomba kan. Ah. Tapi tuh aku tuh ini kan mic-nya kabel ya. Mic-nya kabel. Terus Kamu salto. enggak. Ambil pegang. Aku tuh suka banget kayak masang lepas gitu loh Oke. mic-nya. Jadi waktu aku lagi nyanyi joget terus ketarik kan mic-nya terus Lepas lepas ya. kabelnya. Ya udah terus kayak overthinking tapi ternyata masuk. Alhamdulillah. Udah sih. Enggak pengaturan orang dalam nih. Enggak. Bercanda ya. Manajemen mohon maaf. Ini cuman podcast biasa. Saya bukan siapa-siapa. Enggak ada yang bisa dicari dari saya. Mohon maaf ya. Enggak, itu bercanda ya. Terus itu tadi ada arahan dari masnya itu yang di belakang kamera. Alah yo ora apa to, aku yo pengen golek aman raimu. Astagfirullah. Itu katanya ini arahannya untuk menggosip. Gosip musisi Semarang nih. Baru-baru ini atau mau yang lama, Mas Aska ada info-info gak Mas Zai ini Mas Zai? Info apa ya? Duh. Kurang info Gosip sih. tuh, ya ini sebenarnya bukan gosip sih. Sebentar. Enggak, soalnya kan di sini nih saya tahu kenapa saya kelempar ke Mas Aska karena Mas Aska ini tuh dulu adalah salah satu guru bandku zaman SMA. Masa sih? Iya loh, kita Aku lupa. lupa. Ya Allah. Ini aku ada satu pertanyaan tadi yang mau tak lempar ke Mas Aska tapi nanti ya setelah pertanyaan ini. Nah makanya ini Mas Aska yang tak lempar karena dia tuh udah sesepuh pini sepuh musisi di eranya. Di era aku tuh dia udah sepuh. Jadi biasanya tuh kayak gini infonya. Iki ngomong tuh biasanya infonya bagus. Banyak tingkat kebenarannya besar lah. Tapi ini bukan gosip ya. Saya luruskan ding. Ini bukan gosip. Ini kita berasumsi dari cerita yang beredar. Cerita apa ya? Ya cerita tentang apapun. Misalnya apa gitu, ada kasus apa. Mungkin Mas Aska ingin menyampaikan sesuatu tentang musisi atau gak usah musisi deh, industri Semarang. Yang kayaknya aku perlu menyampaikan ini biar orang-orang tuh tahu kita tuh sebenarnya minusnya Kalau di sini. industri jadi Semarang harus ya, memperkuat. industri Semarang jadi Harus memang mempertahankan plusnya kita sekarang gitu misalnya. Industri Semarang sih kalau aku rasain sih sekarang ini udah mengalami perubahan yang baik ya. Wih, mantap. Jadi zaman dulu kan memang zaman dulu tuh kalau nggak salah waktu aku SMA itu jadi kuat komunitas yang musik distorsinya kenceng. Dulu musik distorsinya kenceng terus jadi kalau misalnya pernah beberapa teman-teman yang di Semarang pernah ngalamin era gigs-gigsan di TBRS waktu itu kan memang Ya. lagi hype-nya waktu itu. Oke. Dulu juga
aku pernah join juga sama teman-teman yang main musik distorsi keras waktu itu yang kenceng. Beberapa kali main di sana seru, sebenarnya seru. Terus memang waktu itu buat aku sih bukan passionku ya, bukan istilahnya bukan arah genreku ke situ, tapi aku pengen ngerasain aja hype-nya gimana. Pernah ngerasain ke situ dan Semarang mengalami perubahan tuh. Kalau ini menurut kacamata aku pribadi sih. Oke. Jadi Semarang waktu itu mengalami perubahan di mana musik-musik yang istilahnya agak nge-swing, agak sedikit terangkat. Dan waktu itu sempat menjadi populer sih. Jadi ada karena kalau ada beberapa event-event jazz yang waktu itu ramai di Semarang. Terus dan saat ini mulai musik itu udah nggak terkotak-kotak lagi sih di Semarang. Jadi memang genrenya udah mulai melebur karena mungkin menurut aku sih karena apa ya imbas dari beberapa influence musik di luar negeri yang udah nggak terkotak-kotak juga genrenya. Kalau ngerti salah satu band yang aku juga lagi dengerin saat ini itu Paramore. Jadi Paramore itu waktu zamanku SMA dulu kan musiknya rock banget ya. Jadi rocknya bener-bener kayak gitu. Mereka sekarang pindah haluan genrenya lebih ke arah ke funk, mungkin funk R&B kayak gitulah. Dan soundnya pun sound yang lagi populer ya, sound kembali ke sound 80-an. Itu keren. Salah satu contohnya itu Paramore. Jadi memang jadi berimbas mungkin musik-musik di Semarang atau bahkan di Indonesia mungkin jadi musiknya udah gak terkotak-kotak genre-genre tertentu. Tapi kalau misalnya ngomongin genre di Indonesia mungkin sih menurut aku sih genre yang lagi hype folk ya mungkin ya. Jadi musik-musik senja itu lagi hype. Jadi mungkin karena banyak anak muda sekarang yang suka baca buku, naik gunung dan lain sebagainya. Terus tapi keren loh mereka tuh. Ya, Kalimat-kalimatnya tuh nggak bisa dipikir cuman sekali denger gitu. Yes, ya jadi udah banyak anak muda yang filosofis ya jadi. Filsuf anaknya. Filsuf ya Aristoteles ya. Nah nih Mas Aska, Indira ada nggak yang mau diobrolin soal ini asumsi musisi Semarang? Kamu kan jiwa mudanya masih kuat lah pastinya, masih kuliah, masih pacaran belum nikah, gitu. Nggak ada ya? Kalau tentang industri Semarang nggak ada sih. Nggak ada. Apa industri Jakarta kalau kamu tahu? Nggak tahu. Industri kedokteran aja. Oh industri kedokteran, anak kedokteran kamu? Iya, ini Bu Dokter ini. Habis ini nggak keluar ya tapi ya? Enggak. Ya jangan. Alhamdulillah. Mau. Nah nanti kalau fokus koas gimana? Kenapa? Fokus koas, fokus internship, terus ada manggung gitu. Ya nantilah lihat. Oh gitu. Dilihat ya guys nanti guys. Oke. Nah ini aku pengen tanya sama Mas Aska nih. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin dulu udah pernah tak tanyain waktu aku masih jadi muridnya beliau ini. Tapi kayaknya aku lupa jawabannya apa. Tapi ini menurutku agak kok gini nih gitu. Dia pernah mengeluarkan statement bahwa kita tuh bisa menilai kepribadian seseorang tuh dari cara bermain musiknya. Mantep banget gak guys? Ya mantep banget itu. Aku masih ingat latihannya di studio Semarang namanya Kingdom. Oh iya. Itu dulu base campnya bandku SMA yang diajar sama Mas Aska. Yang juga sering jadi juara kalau nggak ada SMA 3. Itu orangnya di sana. Nah itu yang dimaksud tuh contohnya gimana atau mau menjelasin? Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke pandangan pribadiku sih. Mungkin agak sedikit judgmental ya. Tapi memang korelasinya kalau menurut aku dari pandanganku agak kurang lebih bersangkut paut. Jadi ada beberapa anak-anak yang aku ajar itu, mereka ada anak yang dia istilahnya ya emosional gitu. Jadi dia cara bermain musiknya tuh kayak mereka nggak bisa istilahnya ya jaga emosinya dia. Lebih ke senang musiknya yang bukan keras sih. Jadi main gimana ya nggak bisa. Ini agak susah diomongin sih, tapi secara mata tuh kayak bisa terlihat gitu. Karena anaknya bisa terasa. Jadi dari petikan gitarnya dia, dari gimana dia ngisi keyboardnya dia, atau mungkin hentakan drumnya yang
anak yang benar-benar calm, yang tenang tuh dia bisa benar-benar enjoy banget sama musik, bisa benar-benar nggak terlalu dominan dari teman-teman yang lain. Itu juga salah satu mungkin ada beberapa anak-anak yang mungkin katakanlah di dalam satu grup band tuh dominan musiknya tuh tinggi, ternyata memang secara keseharian pribadinya sama teman-teman yang lain dia cenderung agak egois kayak gitu. Salah satu contohnya itu sih. Terus kalau misalnya anaknya ini apa namanya emang sama pelatihnya gitu disuruh main macam kayak gitu, kan ada tuh. Oh, Kan ini kan berarti kita dia bicaranya sebagai pelatih band. Dia orangnya berarti by Pelatih band. orders tuh. Oke. Jadi dia kan cenderung kalau misalnya nanti di dunia kerja oke itu. Oke. Karena Zeta kayak bisa gini ya siap pak. Oke. Zeta gini nanti gini ya siap pak, dan itu semuanya oke. Jadi ada anak yang memang dia cenderung bukan bengal sih. Misalnya contoh disuruh main kayak gini dia nggak mau nurut. Aku pengen seperti ini. Dia pede sama caranya dia main sendiri. Oke. Jadi kalau waktu itu aku sebagai guru waktu itu mempersilahkan sih sebenarnya mereka mau jadi diri mereka kayak apa. Itu cenderung anak-anak yang memang rebel kayak gitu. Oh, Main musiknya oke, main musiknya tapi di keseharian dia nggak cocok tuh kerja. Ternyata gede-gedenya kerja kantoran dia nggak cocok, kuliah juga nggak cocok. Oh, ini cocokologinya ya? Ya cocok loginya istilahnya seperti ini. Oke. Perlu ngomongin TSR gak? Oke, nah ini teman-teman harus yang nonton video ini harus tahu yang namanya ternyata Senandung Ria. Jadi ini hari ini aku kedatangan salah satu founder. Founder ternyata Senandung Ria. Jadi beliau ini adalah yang mempromotori. Apa bahasanya bener promotor gak? Apa investor atau Investor, apapun. Tentang ternyata Senandung Ria ini. Dan ternyata kolektif kayaknya ya nanti ya. Yes. Gimana sih aku lupa aja. Ternyata kolektif. Tapi Urut-urutannya ternyata tuh gimana Senandung sih Ria. urut-urutannya? Ternyata Senandung Ria tuh nama acaranya. Nama acaranya, Ternyata kolektif itu konsepnya. konsepnya. Kolektif karena kita kan Oh, bareng-bareng kayak gitu. Oke. Boleh Mas Aska, dulu tuh kenapa sih kok pengen banget ngadain acara macam ini? Sebenarnya tuh malah dulu waktu itu kan aku kan lagi masih ngajar nih, ngajar lagi di salah satu SMA di Semarang. SMA 1 Semarang. Oke, ini jadi pelajar SMA 1 ya. Kalau Iya. mau cari Mas Aska ke SMA 1. Enggak. Ngajar lagi tuh. Terus memang waktu itu kan aku diskusi sama teman-teman anak ekskulnya. Jadi mereka memang kepengen manggung yang enggak lomba, yang enggak perlombaan. Oh, oke. Dan untuk anak, jadi memang di tempat di saat ini di Semarang itu kan memang masih jarang tempat yang gimana bisa apresiasi atau ngasih tempat panggung buat band yang belum jadi artis istilahnya gitu. Band yang mereka belum punya nama, yang masih ngerintis dari bawah kan agak susah, apalagi murid-muridku waktu itu. Jadi waktu itu aku memang awalnya pengen ngelakuin bikin hal-hal kayak gitu. Ternyata waktu itu Axel ngobrol sama aku tuh waktu itu. Axel nih gitarisnya Dres. Axel nih. gitarisnya Dres. Oh, dia juga founder. Juga founder. Wah, mantap. Axel ngobrol, Mas. Respect. Mas aku habis ngobrol sama Zeta Kai. Wes, Zeta Kai founder ternyata. Habis ngobrol sama Bastian, habis ngomong Ava dan lain sebagainya. Pengen bikin konsep seperti ini, terus habis itu kan, masa kamu lupa saya kan kita. Mas, ini tuh konten. Oh, iya. Seolah-olah saya tuh gak terlibat gitu loh. Tapi ya gak apa-apa, wes kan kebuka. Terus kita ngobrol waktu itu kan memang kita ngobrol pengen apa istilahnya kan di kota kita tuh di Semarang ini kan buat apresiasi di teman-teman musik distorsi keras kan udah ada tuh. Kita pengen bukan bikin sih, pengen coba-coba aja buat istilahnya ya tampung teman-teman menampung orang-orang yang apresiasi ke musik yang non distorsi keras gitulah istilahnya. Mungkin yang mainnya lagu-lagunya biasanya lebih ke yang santai-santai. Ya lebih kecil gitu, pop kayak gitu ya. Dan ya itu jadilah ternyata Senandung Ria. Wes, mantap banget teman-teman, harus datang ke acaranya Mas Aska ini, guys. Bukan acara Mas Aska sih. Oh, sorry. Acaranya bareng-bareng. Acaranya bareng-bareng. nama timnya apa nama timnya? Ada nggak? Tanjidor. Oh, nama timnya Tanjidor loh, keren banget ketemu sama anak-anak Tanjidor. Dan nanti akan lihat musisi-musisi Semarang. Tahu sejarahnya Tanjidor nggak? Apa? Waktu itu kan memang jadi waktu itu memang kita pengen bikin konsep yang unik.
dan delalah waktu itu kepikiran kayaknya keren nih namanya Tanjidor. Tapi nggak jadi dipakai. Ternyata apa sih waktu itu? Aku lupa. Aku sempat absen gak ikut ternyata apa-apa outdoor gitu toh. Terus Tanjidor itu filosofinya dari si siapa Atun yang kecepet Tanjidor waktu itu. Niupnya itu kan musik banget tuh dia. Jadi filosofinya dari situ tapi nggak jadi dipakai. Kayak terlalu norak ya. Oke. Nah ini berarti kapan-kapan kita bisa ya nih apa sebelum atau setelah acara TSR tamunya tak undang ke sini, tak wawancarai. Bisa. Karena di sana saya jadi MC. Ya, tanya-tanyanya nggak bisa lama, dikejar-kejar sama stage manager. Ayo cek, cepet cek. Ini cek durasi. Dan sepertinya sekarang juga saya dikejar-kejar sama stage manager. Itu di sana udah ada tulisan closing. Ya udah gitu dulu aja teman-teman. Terima kasih udah melihat kami dan terima kasih juga buat dress musik, dress band, dress air ya. Dress air mataku tak tertahan lagi. Indira makasih ya. Makasih. Sudah membuang-buang waktu di sini. Mas Aska. Sukses buat Zetakai. Waktu yang kalian buang di sini sangat bermanfaat buat saya dan buat channel saya. Dan sampai jumpa lagi di Sabasi yang akan datang. See you.